Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yani Lestari from TPFB. Today I want to present about presupposition. What is presupposition? By definition, presupposition are pieces of information are associated with certain lexical item and syntactic construction. Jadi, presupposition itu merupakan informasi yang terkait dengan lexical item tertentu yang dibawa oleh lexical item tertentu juga dan juga dihasilkan dari struktur sintaksis. Jadi selain apa yang telah kita pelajari tentang entitlement, implicator, ada yang dinamakan presupposition. Presupposition adalah sebuah makna yang tergantung dalam sebuah ujaran seseorang yang dihasilkan berdasarkan atau berkaitan dengan certain lexical item and syntactic construction. There are so many trigger atau jadi ada banyak pemantik dalam menimbulkan sebuah presupposition dalam sebuah kalimat. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama disebut dengan faktif. Faktif verb adalah kata-kata kerja tertentu yang bisa menimbulkan presupposition kata kerja faktif. Contohnya regret, angry, admit, dan lainnya. Misalnya ada contoh kalimat faktif menggunakan regret. Jack regret that he cheated at the test. Jadi Jack ini menyesali bahwa dia telah curang atau mencontek pada saat ujian. Kalimat ini ada presupposition bahwa Jack cheated at the test yang dipercaya oleh orang yang membuat kalimat ini bahwa Jack regret that he cheated at the test itu mengandung presupposition that the speaker believed that Jack was cheated at the test. Yang kedua, aspectual verb. Kata-kata kerja yang ada di sana semacam state of changing atau perubahan dari suatu kegiatan ke kegiatan yang lain. Misalnya kata verb stop. Di kalimat Jill stopped writing poetry, ini mengandung presupposition bahwa Jill has been writing poetry. Jadi sebelumnya si stopped writing itu ada pemahaman atau keyakinan bahwa dari struktur kalimat ini bahwa Jill itu telah menulis puisi sebelumnya sehingga ada kata stop. Seandainya dia tidak meyakini itu, maka tidak diperlukan adanya kalimat menggunakan kata stop. Jadi kata stop itu menunjukkan berarti bahwa sebelumnya Jill itu sudah menulis puisi atau sudah terjadi pada sebelumnya. Yang ketiga, it cliff. Ketika ada kata-kata it yang merupakan sifatnya impersonal, tidak kembali ke manapun, tidak ada rujukannya. Jadi dia ini bukan pronoun yang menunjukkan kepada suatu benda tertentu. Misalnya pada kalimat it was in November that we leave for Mecca. Jadi artinya adalah pada bulan November kita berangkat ke Mekah. Ketika ada kalimat seperti ini, berarti ada presupposition bahwa we leave for Mekah, kita berangkat ke Mekah. Inilah yang hendak disampaikan kepada pendengar bahwa we leave for Mekah ini adalah sesuatu yang taken for granted, karena yang sebenarnya dijadikan pokok kalimat ini adalah it was November. Jadi prepositionnya adalah makna yang hendak disampaikan secara taken granted atau sesuatu jadi presupposition itu adalah sesuatu yang diharapkan penutur itu sebagai informasi yang should be taken for granted. Yang keempat, Wycliffe. Bruce Ed was pia-pia. Yang menjadi presupposition adalah brace ini maka sesuatu, yaitu pia-pia. Main verbnya adalah pia-pia, tapi sebelum main verb ini ada presupposition bahwa Bruce ini he ate something. Dia makan sesuatu. Jadi sesuatu apapun, mau diganti apapun, ketika kalimatnya what Bruce ate itu prepositionnya itu Bruce ate something. Yang kelima, focus particle. For example, Jill ate rawon too. Jill makan rawon juga. Merupakan preposition bahwa ada seseorang lain yang memakan rawon. Seandainya tidak ada somebody else ate rawon, maka tidak perlu menggunakan kata to.
Yang keenam, quantifier. Contohnya, Jill spoken with all the applicant. All ini adalah quantifier, presupposition bahwa di sana ada all para aplikan yang mungkin jumlahnya lebih dari satu. Yang ketujuh, definite. For example, the pizzeria in Madiun closed on the Sunday. Kalimat ini merupakan presupposition ketika ada orang yang mengatakan bahwa hari Minggu meyakini bahwa orang di toko pizza meyakini toko pizza di sana. Yang delapan, iteratif, adanya pengulangan kata. Contohnya, John returned to Cambridge. Kata return menunjukkan adanya pengulangan bahwa John sudah berada di Cambridge sebelumnya. Jadi dia kembali ke adanya pengulangan. Yang kesembilan, temporal clauses. For example, Ayu finished her swan degree, she married Ahmad. Yang dinamakan temporal clauses adalah after, yang mengandung preposition adalah Ayu finished her S1 degree. Property of presupposition. Ada dua property. Yang pertama, under negotiation. Meskipun kalimat diubah menjadi negatif, tapi preposisinya tetap sama. Ini yang membedakan dengan entailment. Contohnya, kalimat positif. The pizzeria in the Madiun closed on Sunday. Diubah menjadi negatif menjadi the pizzeria in Madiun is closed on Sunday. Yang selanjutnya, divisibility atau cancelability, yang bisa di cancel preposisinya sebagaimana implicator, dan juga membedakan dengan entailment yang tidak konsisten dan juga tidak bisa di cancel. Itulah mengapa ada alasannya entailment itu masuk kepada semantik, sementara implicator dan preposition itu masuk ke pragmatik. Karena pragmatik dan implicator itu sangat bergantung pada konteksnya, pada ujaran yang diucapkan. Kalau entailment itu hanya bergantung pada lexical vocabnya dan tidak dipengaruhi oleh konteksnya. Jadi divisibility itu sama seperti conventional implicator, tetapi berbeda dengan semantik entailment. Presupposition ini bisa dibatalkan atau bisa di cancel, dan sebuah preposition itu bisa dibatalkan ketika bertentangan atau tidak konsisten dengan tiga hal berikut. Yang pertama, break on axiom. Contohnya ada dua kalimat. Yang pertama, Mary got married before she finished her S1 degree. Presuppositionnya adalah she finished his 1 degree. Kalimat kedua, Mary died before she finished his S1 degree. Presuppositionnya adalah she finished her S1 degree. Jika kita bandingkan kedua kalimat di atas sama-sama menggunakan temporal clauses. Temporal clauses before. Tetapi kalimat atau prepositionnya dapat di-cancel adalah kalimat kedua karena bukan presupposition, dan kalimat itu juga termasuk dalam common knowledge karena seseorang yang sudah meninggal pasti tidak bisa melakukan sesuatu seperti study. Tetapi bila menikah itu masih menjadi hal yang mungkin. Jadi yang seharusnya temporal clauses itu menjadi pemantik dalam presupposition, itu malah bisa tercancel. Yang kedua, conversational implicator. If Johnny is organizing a snack night, Mary will be angry that he is doing. Ada dua presupposition. Yang pertama, she perhaps is Johnny organizing a snack night, perhaps he isn't. Yang kedua, John is organizing a snack night. Preposition yang kedua bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan conversational implicator. Kita lihat pada kata angry yang merupakan affective verb, sama seperti regret. Jadi bisa memunculkan presupposition akan tetapi kalimat ini didahului oleh conditional clause, yaitu if berarti implicator yang hendak disampaikan adalah perhaps Johnny is organizing a snack night, perhaps he isn't. Jadi Johnny ini bisa iya, bisa tidak, belum tentu. Maka yang
maka prepositionnya semestinya functive verb bisa memunculkan presupposition menjadi terbatalkan karena bertentangan dengan conversational implicator. Yang ketiga, certain discourse context. Contohnya, there is no king of France. Therefore, their king of France isn't bold. Presupposition there is king of France ini dikaitkan dengan cert definite article ketika ia mengatakan bahwa Raja Prancis itu tidak botak, berarti ia meyakini bahwa Raja Prancis itu benar-benar adanya. Tetapi disebutkan bahwa kalimat sebelumnya bahwa there is no king of France, maka France itu berbentuk republik dan tidak mungkin ada rajanya. Maka presupposition sebelumnya memunculkan there is no king of France menjadi tercancel. The projection problem. Definisi. Persoalan atau masalah yang berkaitan dengan presupposition ketika kalimat yang mengandung presupposition itu berubah dari simple menjadi compound atau menjadi kompleks. Apakah presupposition itu yang ada pada kalimat bisa bertahan atau bisa survive pada kalimat yang telah berubah menjadi kompleks ataupun atau tidak. Inilah yang dijadikan problem. It is in general aspect that a presupposition is a simple sentence will be extended to become the presupposition at the complex sentence of the which if simple sentence is a part. Secara umum diduga bahwa presupposition dalam kalimat-kalimat yang simple atau simple sentence itu ada atau will extend atau akan turun tetapi tetap bertahan menjadi presupposition of the complex sentence yang menjadi complex sentence mengandung simple sentence yang tadi. Hanya saja dalam beberapa hal mestinya itu seperti yang terjadi, projection of problem manifest itself in opposite direction. Jadi ada kemungkinan justru berlawanan antara satu dengan yang lainnya. On the outside of the projection coin, ini ibarat projection ibarat sebuah koin yang memiliki dua mata. Jadi dinamakan projection adalah perpindahan kalimat simple menjadi kompleks. Apakah di situ preposition di projected atau bisa ditampilkan di sana atau tidak? Ada dua kemungkinan berlawan. On the side of projected coin, the preposition on the component sentence might be filed projected out too. Jadi bisa gagal untuk diproyeksikan ke kalimat yang kompleks dan hence inherit bias, sehingga gagal pula untuk diwarisi presupposition and the whole complex sentence kompleks kalimat kompleksnya. Sebaliknya pada yang lain presupposition bisa dipertahankan. Preposition itu dari constituent sentence ini bisa dipertahankan seandainya kalimat yang simple itu berubah menjadi kompleks. Contohnya, the president does regard voting a bill. Nah, kata regard bukan termasuk efektif sehingga memunculkan preposition, sehingga ketika ada kalimat seperti ini Pak Presiden itu tidak menyesali bahwa dia telah memvote rancangan undang-undang, maka posisinya adalah presiden voted the bill. Ketika dia dikatakan bahwa dia tidak menyesal melakukan itu, berarti dia melakukannya. Bagaimana jika kalimat ini kita tambahkan dengan coordinate clause atau kalimat kalian yang nanti belajar sesuai ini dimakan dengan parateksis. Jadi dua kalimat ini digabungkan menjadi satu sama lain menjadi subjek atau predikat. Misalnya the president does regret voting the bill because he did so, because he never did so. Ini dinamakan dengan coordinate clause. Jadi mengandung subjek, ada predikat, di dalamnya kalimat ada presupposition, yang tadi ada yang tidak bisa dipertahankan kalimat seperti tidak bermakna doesn't. Presupposition, the president voted the bill. Jadi presupposition ada di sini gagal untuk mempertahankan kalimatnya, berubah menjadi lebih kompleks. Artinya presupposition ini tidak bisa diproyeksikan. The president voted the bill. Jadi di sini tetap bisa bertahan ketika kalimat diubah menjadi lebih kompleks. Artinya presupposition ini tidak bisa diproyeksikan. Contoh lainnya, I'm sure Johnny West is beautiful. Presuppositionnya adalah Johnny wife, tapi kalimat ini sure he has a wife. Presuppositionnya itu adalah gagal, tapi bisa dipertahankan pada kalimat yang lebih kompleks. Contohnya,
Misalnya ditambahkan kata-kata tertentu yang bisa menghilangkan presuppositionnya. Contohnya, said the image dream. Mr. Wang is Emperor of China. Presuppositionnya adalah Kaisar Cina. Tetapi itu didahului dengan kata dream. Mr. Wang dreamed that he is Emperor of China. Maka presuppositionnya adalah kalimat simple menjadi gugur. Pada saat-saat tertentu, presupposition itu bisa bertahan meskipun berubah menjadi kalimat yang kompleks. Misalnya, kalimat-kalimat yang mengandung kata return atau again. Contohnya, Susan returned again to England. Presuppositionnya adalah Susan was in England before. Lalu diubah menjadi kompleks. Susan is returned to England. She will be arrived. Presupposition tetap dipertahankan. Ataupun either Susan returned England, she will be flee Spain. Presupposition tetap bisa dipertahankan. Jika returnnya ditaruh di clause, maka tetap saja disebut dengan projective problem dalam presupposition. Sekian tadi tentang pemahaman saya tentang presupposition. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.